channel. Video kali ini aku akan membahas sebuah paradigma, yaitu paradigma kritis. So, enjoy and stay tuned. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Kenapa? Karena ternyata nih paradigma ini diinspirasi dari warisan Marxisme dalam sebuah filosofi pengetahuan. Paradigma ini juga merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide tokoh Marxisme, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Paradigma kritis ini lahirnya tidak lepas dari Institut Penelitian Sosial Frankfurt, Jerman, yang didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl, seorang grosir gandum. Tokoh dari paradigma kritis ada Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Erich Fromm, Friedrich Paulo, Karl Wittfogel, Leo Lowenthal, Walter Benjamin, dan Herbert Marcuse. Pertemuan awal paradigma kritis dengan ilmu komunikasi adalah ketika paradigma ini mulai dikenal di Amerika, di mana ilmu komunikasi di Amerika Serikat sudah berkembang pesat, dan paradigma dominan ilmu komunikasi saat itu dipenuhi dengan paradigma positivisme. Paradigma ini dibawa oleh para sarjana Jerman yang pindah ke Universitas Amerika Serikat tahun 1933. Pertemuan dua tradisi intelektual menimbulkan kontroversi di mana paradigma kritis yang sangat kritis idealistik bertemu dengan tradisi keilmuan yang pragmatik. Ciri-ciri paradigma kritis. Yang pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas sering disebut dengan realitas semu. Maksud dari realitas semu di sini adalah realitas tidak secara alami, namun lebih dibangun oleh konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Ciri yang kedua adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Ciri selanjutnya adalah ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Hal yang mencolok dari tujuan paradigma kritis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Ciri terakhir, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Selanjutnya adalah teori komunikasi dalam paradigma kritis. Pertama, teori kritis. Tujuan utama dari teori kritis adalah untuk mengubah arah baru filsafat dan cara berpikir masyarakat modern. Menurut teori kritis, filsafat bukan hanya harus menafsirkan dunia, namun juga harus mempunyai praksis yang dapat berkontribusi dalam perubahan dunia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah teori feminis. Feminisme mengasumsikan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang didominasi oleh pemahaman laki-laki yang dapat menindas perempuan. Feminisme ini secara umum menentang asumsi dasar masyarakat dan mencari alternatif pemahaman yang lebih membebaskan, yaitu pemahaman yang meletakkan wanita dan pria dalam posisi yang seimbang. Selanjutnya adalah teori analisis wacana. Dalam studi analisis tekstual, analisis wacana masuk dalam paradigma kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan dari pertarungan kekuasaan, hingga teks berita dipandang sebagai bentuk dominasi dan hegemoni satu kelompok kepada kelompok lain. Paradigma kritis melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan netral.
media justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan. Dimensi-dimensi filsafat paradigma kritis. Yang pertama adalah epistemologi. Secara epistemologi, paradigma kritis ini mengkaji realitas dengan dijembatani nilai-nilai tertentu. Dalam analisis paradigma kritis, tidak berpusat pada kebenaran atau ketidakbenaran sebuah struktur tata bahasa, simbol, atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Pandangan paradigma kritis terhadap realitas bersifat semu. Realitas yang diamati merupakan realitas semu virtual reality yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial budaya dan ekonomi politik. Secara metodologi, paradigma kritis mengutamakan analisis komprehensif. Dalam metode penelitiannya mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisipan dalam proses transformasi sosial. Terakhir, aksiologi. Dalam paradigma kritis, nilai, etika, dan moral bagian dari penelitian, dan peneliti sangat moralistis. Peneliti paradigma kritis melihat bahwa objek atau realitas sosial yang diamati merupakan penampakan realitas semu atau sekedar ekspresi kesadaran palsu yang dimiliki manusia, yang diyakini oleh para peneliti dan kubu kritis harusnya dimiliki manusia dan dunianya. Selanjutnya adalah studi kasus jurnal yang berjudul Wacana Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kritis Tirto ID, yang ditulis oleh Sprihatin dan Rizky Nindi Lestari. Rangkuman singkat dari jurnal ini adalah, jurnal ini membahas mengenai isu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam pemberitaan media massa pada tahun 2017, di mana saat itu pemberitaan mengenai hal ini ramai diperbincangkan karena pernyataan Kepala Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengundang kontroversi. Pernyataan tersebut dapat menggiring opini publik bahwa pihak kepolisian abai terhadap psikologi korban kekerasan. Salah satu pemberitaan yang dikaji dari website Tirto ID yang menulis laporan mengenai pernyataan Kapolri ini. Jurnal ini menggunakan salah satu teori paradigma kritis, yaitu teori analisis wacana. Tertera dalam jurnal, menurut Erianto, analisis wacana kritis ini adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif. Analisis wacana menekankan pada bagaimana dari pesan atau teks komunikasi. Analisis wacana nggak hanya ngelihat bagaimana isi teks berita, tapi juga bagaimana pesan tersebut disampaikan. Karena itulah, peneliti menggunakan analisis wacana dengan pendekatan paradigma kritis untuk melihat bagaimana Tirto ID menyusun informasi pada laporan mendalam yang berjudul Kisah Korban Perkosaan yang Tak Akan Diindahkan Polisi. Selain itu, peneliti memilih paradigma ini karena adanya keterkaitan dengan kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh pada manusia.